Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atal Fatirgani ingin menjelaskan tentang pembentukan aliansi dan keseimbangan kekuatan dunia karya Stephen M. Walsh. Dalam perdebatan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat, pertanyaan kunci yang seringkali muncul adalah mengapa negara membentuk aliansi. Terdapat dua hipotesis utama yang berbeda dalam menjawab pertanyaan ini dan sering bertentangan. Hipotesis penyimbangan, balancing. Hipotesis penyimbangan menyatakan bahwa negara-negara seringkali bersekutu untuk melawan atau menyimbangkan kekuatan negara atau aliansi yang terlalu kuat dan mengancam. Mereka melakukan hal ini untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sendiri dengan dominasi kekuatan yang lebih besar. Dengan bergabungnya bersama negara-negara lain yang lebih lemah, mereka dapat mengumpulkan kekuatan untuk menyimbangkan pihak yang mengancam. Hipotesis ikut-ikutan. Hipotesis ikut-ikutan menyatakan bahwa sebaliknya, negara-negara cenderung untuk bersekutu dengan kekuatan dominan yang paling kuat. Mereka melakukan hal ini untuk mengurangi ancaman dengan bergabung bersama kekuatan terbesar, atau untuk mencari keuntungan dengan bersekutu dengan pihak yang diyakini akan menang dalam konflik. Kedua hipotesis yang bertentangan ini menggambarkan dunia dan menyarankan kebijakan luar negeri yang berbeda. Jika penyimbangan lebih umum, negara-negara mungkin merasa lebih aman dan sebaiknya menghindari tindakan yang bisa memprovokasi. Namun, jika ikut-ikutan lebih dominan, agresi bisa memberikan keuntungan dan menuntun kebijakan luar negeri yang lebih kuat serta militer yang tangguh. Meskipun kedua hipotesis ini dapat diilustrasikan dengan contoh dari sejarah, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam pembentukan aliansi di dunia modern. Memahami pola yang lebih umum terjadi akan menjadi penting untuk merancang kebijakan luar negeri dan strategi keamanan nasional yang efektif bagi Amerika Serikat. Dalam pembahasan tentang mengapa negara-negara membentuk aliansi, Walsh menyatakan bahwa salah satu alasannya adalah karena kesamaan ideologi dan budaya di antara mereka. Ini disebut sebagai solidaritas ideologis. Banyak pemimpin negara seringkali menyatakan bahwa alasan mereka untuk bersekutu atau menolak aliansi dengan negara lain adalah karena kesamaan atau perbedaan ideologi dan nilai-nilai yang mereka pegang. Contohnya, pemimpin Mozambik menyebut negara sebagai sekutu sosialis alami dengan Uni Soviet karena memiliki ideologi yang sama. Demikian pula Amerika Serikat pada masa Perang Dingin menolak gerakan sayap kiri di dunia ketiga karena dianggap akan mendukung Uni Soviet secara ideologis. Ada beberapa alasan mengapa kesamaan ideologi dianggap penting dalam membentukkan aliansi, yaitu 1. Beraliansi dengan negara yang memiliki sistem atau ideologi serupa dapat membantu menjaga prinsip-prinsip politik kita sendiri. 2. Negara-negara merasa lebih aman saat bersekutu dengan negara lain yang memiliki ideologi serupa karena sulit membayangkan negara yang berbagai nilai-nilai yang sama akan menyerang mereka. 3. Aliansi ideologis dapat meningkatkan legitimasi rezim negara dengan menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari gerakan yang lebih besar. 4. Ideologi tertentu seperti Marxisme secara jelas mendorong persatuan negara-negara seideologi. Walsh juga menyoroti bahwa meskipun terdapat contoh sejarah yang mendukung hipotesis solidaritas ideologis seperti aliansi kolonial Inggris atau Fakta Suci, tetapi ia juga meragukan apakah ideologi sepenuhnya mendorong aliansi atau justru memicu konflik. Hal ini masih memerlukan analisis lebih lanjut. Selain itu, Walsh ingin memahami seberapa besar pengaruh faktor ideologi dalam pembentukan aliansi dibanding dengan faktor-faktor lain seperti ancaman, kekuatan militer, atau kedekatan geografis. Dia juga tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa yang bisa memperkuat atau melemahkan peran ideologi dalam aliansi.
Oleh karena itu, hipotesis solidaritas ideologis masih perlu dinilai secara kritis dan diperiksa tingkat kebenarannya serta perannya dalam pembentukan aliansi. Jika dibanding dengan hipotesis lain tentang alasan dibalik pembentukan aliansi negara, analisis mendalam tentang faktor-faktor pembentuk aliansi antar negara. Waltz memberikan analisis yang sangat rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan aliansi antar negara dalam politik global. Ia menyoroti pandangan umum yang mengatakan bahwa negara-negara cenderung untuk bergabung dengan pihak yang lebih kuat dalam hal kekuatan militer dan ekonomi. Namun Waltz menentang pandangan ini. Menurutnya, kecenderungan yang lebih umum adalah negara-negara akan membentuk aliansi untuk menyeimbangkan dan melawan ancaman dari kekuatan yang lebih besar. Waltz menjelaskan beberapa faktor utama dapat berubah suatu negara dianggap sebagai ancaman, yang kemudian mendorong reaksi penyeimbangan dari negara-negara lain. Antara lain, pertama, kekuatan total suatu negara yang mencangkup semua sumber daya yang dimilikinya seperti jumlah penduduk besar, industri, dan teknologi yang maju, serta kemampuan militer yang kuat. Semakin besar kekuatan total suatu negara, semakin besar potensi ancamannya bagi negara lain. Kedua, lokasi geografis. Negara-negara cenderung merasa lebih terancam oleh negara yang berdekatan dengan mereka daripada yang berjauhan. Ini karena kehadiran militer yang dekat akan lebih mudah untuk menyerang wilayah-wilayah tersebut. Ketiga, kemampuan militer ofensif suatu negara, terutama dengan senjata modern yang memiliki kemampuan serangan yang kuat. Negara dengan kemampuan ofensif yang tinggi cenderung dianggap lebih mengancam dan akan mendorong reaksi dari negara lain untuk menyeimbangkannya. Keempat, persepsi tentang niat agresif dari suatu negara. Semakin agresif dan ekspansif perilaku suatu negara, semakin kuat reaksi koalisi yang akan terbentuk untuk menyeimbangkan dan menentang kekuatan tersebut. Selain faktor-faktor yang telah disebut, Waltz juga mempertimbangkan peran ideologi dalam pembentukan aliansi. Dia mengakui bahwa kesamaan ideologi bisa mempermudah negara-negara untuk bersekutu. Tetapi faktor ini cenderung memiliki peran yang lebih kecil dibanding ancaman yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan ideologi tertentu seperti Marxisme, Leninisme bisa menyebabkan perpecahan karena menuntut adanya hierarki kekuasaan, politik, dan militer yang terpusat di bawah satu pemimpin tertinggi. Ini bisa mengancam otoritas pemimpin di negara-negara yang mengadopsi ideologi tersebut. Waltz menolak pandangan yang menyatakan bahwa negara-negara besar dapat membeli sekutu yang andal melalui instrumen penyuapan, seperti bantuan ekonomi dan militer. Baginya bantuan semacam itu lebih sebagai upaya untuk memperkuat aliansi yang sudah ada karena adanya kesamaan kepentingan di antara negara-negara terkait. Jarang sekali bantuan semacam itu menjadi penyebab utama terbentuknya aliansi baru. Waltz juga menegaskan bahwa usaha penetrasi atau upaya untuk negara untuk menanamkan pengaruh di negara lain bukanlah cara yang efektif untuk menciptakan sekutu baru. Baginya, hal tersebut lebih cenderung efektif dalam mempertahankan atau memperkuat aliansi yang sudah ada. Namun sangat sulit untuk benar-benar membangun aliansi baru hanya melalui usaha penetrasi jika sebelumnya tidak ada kepentingan bersama di antara kedua negara. Waltz menegaskan bahwa faktor terpenting dalam pembentukan aliansi antar negara bukanlah penyuapan, penetrasi, atau bahkan hanya kesamaan ideologi. Yang menjadi kunci utama adalah kesamaan perspektif negara-negara tersebut dalam mengenali ancaman terhadap kepentingan keamanan yang mereka bagi bersama. Aliansi yang solid dan efektif dibangun berdasarkan landasan kepentingan bersama yang kuat, bukan semata-mata
karena faktor ekonomi, militer, atau budaya. Dengan kata lain, aliansi yang kuat terbentuk karena adanya kekhawatiran bersama terhadap potensi ancaman dari luar. Jadi intinya, pembentukan aliansi antar negara di dunia lebih didorong oleh kepentingan bersama dan ancaman yang sama yang harus dihadapi bersama oleh negara-negara anggota aliansi tersebut. Ini bukan hanya tentang pemberian bantuan atau upaya saling mempengaruhi satu sama lain. Posisi kuat aliansi yang dipimpin oleh Amerika Serikat saat ini didasarkan pada faktor-faktor seperti kesamaan kepentingan dan ancaman yang ada di dalamnya. Negara-negara lain tidak akan mau bergabung dengan aliansi hanya karena mendapat bantuan atau dipengaruhi, tetapi karena mereka memiliki kesamaan kepentingan dan menghadapi ancaman yang sama yang perlu diatasi bersama. Keseimbangan kekuatan dunia saat ini, meskipun Amerika Serikat memiliki kekuatan yang lebih besar secara keseluruhan dalam sistem aliansinya daripada Uni Soviet, hal ini tidak selalu sesuai dengan teori bahwa negara-negara akan bergabung dengan pihak yang lebih kuat untuk menyeimbangkan kekuatan terbesar. Anomali ini bisa dijelaskan dengan mempertimbangkan fakta bahwa negara-negara memilih aliansi bukan hanya berdasarkan kekuatan keseluruhan, tetapi juga untuk menyeimbangkan ancaman yang dirasakan. Pertama, dalam persaingan langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sebagai dua kekuatan besar, keseimbangan kekuatan keseluruhan memegang peran penting. Ini menguntungkan Amerika Serikat karena Uni Soviet dimulai dari posisi ekonomi dan teknologi yang lebih lemah. Kedua, banyak negara di sekitar Uni Soviet merasa terancam olehnya, mendorong mereka untuk mencari sekutu di luar untuk menyimbangkan kekuatan tersebut. Sementara itu, lokasi terisolasi Amerika Serikat membuatnya menjadi sekutu yang diinginkan. Ketiga, respon Uni Soviet terhadap kekuatan besar aliansi Amerika Serikat adalah dengan menerapkan postur militer yang agresif, yang justru memperkuat kohesi aliansi yang menentangnya karena dianggap sebagai ancaman. Keempat, tindakan ekspansif Uni Soviet seperti invasi Afghanistan memperkuat pertahanan global terhadapnya, terutama dari negara-negara kaya dan stabil. Di sisi lainnya, intervensi Amerika Serikat di negara-negara berkembang cenderung membuat rezim-rezim tersebut condong ke arah Uni Soviet. Kelima, sifat otoriter dari ideologi Marxisme Leninis Soviet menyebabkan isolasi mereka, sementara demokrasi Amerika memiliki bagi negara-negara kaya dan maju. Terakhir, instrumen penyuapan. Melalui bantuan dan penetrasi tindakan cukup efektif untuk secara independen membentuk aliansi baru yang signifikan. Jadi meskipun kelemahan kekuatan agregat Uni Soviet adalah salah satu faktor-faktor lain seperti ancaman geografis, niat ekspansif, kekurangan daya tarik ideologi, serta keterbatasan instrumen, penyuapan dan penetrasi secara keseluruhan lebih menjelaskan mengapa lebih banyak negara memilih untuk bersekutu dengan Amerika Serikat saat ini.